Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfahri Hasibuan dengan NIM 2122448. Di sini saya akan membahas terkait kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Nah, jadi kurikulum yaitu umumnya adalah rancangan yang memuat seperangkat mata pelajaran dan materi yang akan dipelajari. Nah, kurikulum itu juga yang diajarkan guru kepada siswa, dan kurikulum ini sering berubah-ubah dikarenakan faktor yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan dalam berbagai bidang memerlukan pembaruan materi agar relevan dengan perkembangan terbaru. Kemudian faktor selanjutnya, kurikulum itu kadang berubah dikarenakan kebutuhan pasar kerja, yaitu perubahan dalam industri dan ekonomi mempengaruhi keterampilan yang dibutuhkan. Sehingga kurikulum itu disesuaikan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan tersebut. Berikut ada beberapa kurikulum yang tercantum dan terpakai di Indonesia. Nah, yang pertama ada namanya KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Jadi kurikulum berbasis kompetensi ini muncul pada tahun 2004. Kurikulum KBK pada tahun 2004 yaitu kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahun 2004. Walau sudah ada sekolah yang mulai menggunakan kurikulum ini sejak sebelum diterapkannya secara materi, sebenarnya kurikulum ini tak berbeda dari kurikulum 1994. Perbedaannya hanya pada cara para murid belajar di kelas. Nah, jadi dalam kurikulum terdahulu, para murid dikondisikan dengan sistem caturbulan. Sedangkan dalam kurikulum baru ini, para siswa dikondisikan dalam sistem semester. Dahulu pun para murid yang hanya belajar pada isi materi pelajaran belaka, yakni menerima materi dari guru saja. Dalam kurikulum 2004 ini, para murid dituntut aktif mengembangkan keterampilan untuk menerapkan iptek tanpa meninggalkan kerjasama dan solidaritas, meski sesungguhnya antar siswa saling berkompetensi. Kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau di sekolah. Jadi kurikulum tersebut telah diberlakukan secara berangsur-angsur mulai tahun pelajaran 2006 sampai 2007. Kemudian pada jenjang pendidikan dasar menengah, berdasarkan definisi tersebut, maka pihak-pihak sekolah diberikan kewenangan penuh untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan kurikulum KTSP. Nah, jadi KTSP ini beda jaraknya KBK dan KTSP ini adalah 2 tahun. Nah, jadi KTSP ini muncul pada tahun 2006. Nah, jadi adapun implementasi KTSP yaitu menuntut kemampuan sekolah dengan cara memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dalam pengembangan kurikulum. Karena masing-masing sekolah lebih mengetahui tentang kondisi satuan pendidikannya. Kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh siswa serta rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru dan sejumlah pengalaman belajar yang harus dilakukan oleh siswa. Dalam penyelenggaraan pendidikan, perlu adanya komponen-komponen pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan. Di antaranya adalah tenaga pendidik, peserta didik, lingkungan, alat-alat pendidikan, dan lainnya. Jadi KTSP ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004. KTSP diwujudkan dalam bentuk standar kompetensi dan kompetensi dasar dan telah disahkan penggunaannya di sekolah, baik negeri maupun swasta, yang diberlakukan secara bertahap. Jadi pada tahun pelajaran 2006 sampai 2007, para jenjang pendidikan dasar menengah pemerintah pusat mengharapkan paling lambat tahun pelajaran 2009 sampai 2010 semua sekolah telah menerapkan KTSP. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan yaitu kurikulum 2013 atau yang disebut dengan K13. Nah, jadi jarak antara KTSP dengan K13 yaitu 7 tahun. Nah, jadi kurikulum 13 atau K13 ini adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Jadi kurikulum ini merupakan
kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Jadi K13 ini materi pelajaran yang disesuaikan dengan materi pembelajaran standar internasional seperti PISA dan TIMSS. Sehingga pemerintah berharap dapat menyeimbangkan pendidikan di dalam negeri dengan pendidikan di luar negeri. Nah, itu terkait dengan kurikulum K13. Nah, selanjutnya kurikulum yang baru yaitu pada generasi Z. Jadi kurikulum yang dipakai pada saat ini yaitu kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka ini suatu kurikulum yang baru diluncurkan oleh Kemendikbud setelah adanya suatu krisis pembelajaran yang disebabkan oleh adanya virus COVID-19 yang dimulai pada tahun 2019. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memberi gambaran mengenai implementasi kurikulum Merdeka di sekolah penggerak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kurikulum di sekolah penggerak telah dilaksanakan dengan optimal dan sedang berlangsung, walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Nah, jadi adapun karakteristik dari kurikulum Merdeka yang pertama yaitu peningkatan pada keterampilan dan karakter. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran lebih fleksibel. Nah, itulah cakupan kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan atau saya ajukan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi saya, sebelumnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.